Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan garis lurus. Dengan materi pokoknya yang pertama ada gradien, yang kedua persamaan garis lurus, dan yang ketiga ada sifat-sifat persamaan garis lurus. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan kemiringan garis dari persamaan garis lurus. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan kemiringan garis dari dua titik yang diketahui. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat persamaan garis dari dua titik yang diketahui. Yang keempat, peserta didik dapat membuat persamaan garis dari satu titik dengan gradien yang sudah diketahui. Yang kelima, peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan persamaan garis tegak lurus dengan garis yang lain. Manfaat dari pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan gradien dan sifat-sifat persamaan garis lurus. Selanjutnya, apakah kalian masih mengingat apa itu grafik persamaan garis lurus? Oke, persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Berikut adalah contoh gambar grafik persamaan garis lurus. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi inti. Yang pertama yaitu kemiringan persamaan garis lurus atau dengan kata lain gradien. Penerapan gradien dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping merupakan salah satu contoh penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah sebuah tangga untuk tempat tidur tingkat. Agar tangga menjadi aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan dengan tempat kemiringan tangga tersebut. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa rumus dari gradien atau kemiringan garis adalah sebagai berikut. Kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Nah, sebagai contoh, gambar di bawah ini merupakan serambi belakang sekolah. Sebuah jalan khusus bagi pengguna kursi roda akan dibangun untuk memudahkan mereka. Jika panjang jalan yang akan dibangun 7 meter, mulai bibir beranda, apakah memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda? Dan ini adalah gambarnya. Lalu pertanyaannya adalah berapakah panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda? Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui tinggi beranda dari lantai dasar adalah 90 cm dan panjang jalan dari bibir beranda adalah 7 meter. Yang 7 meter ini kita ubah menjadi cm, jadi 700 cm. Sehingga kemiringan jalan yang akan dibangun dapat ditentukan sebagai berikut. Yang menggunakan rumus yang tadi, yaitu yang kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak dibagi dengan perubahan panjang sisi datar. Untuk perubahan panjang sisi tegak itu kita menggunakan tinggi dari beranda. Nah, tinggi beranda itu dibagi dengan panjang jalan dari bibir beranda. Nah, sudah diketahui tinggi berandanya adalah 90 cm. Dan panjang jalan dari bibir beranda adalah 700 cm. Jadi 90 dibagi 700. Itu jika dibulatkan hasilnya 0,129. Jadi jalan yang dibangun memenuhi syarat keamanan untuk pengguna kursi roda karena kemiringan jalan yang akan dibangun kurang dari 0,15. Untuk menentukan panjang jalan terpendek yang dapat dibangun supaya aman bagi pengguna kursi roda,
maka kemiringan jalan yang dianjurkan adalah 0,15. Misalkan panjang jalan terpendek yang diminta adalah X, sehingga dilakukan perhitungan sebagai berikut. Kita menggunakan rumus yang tadi lagi, kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar. Untuk perubahan panjang sisi tegaknya kita menggunakan tinggi Belanda, dan untuk panjang sisi mendatarnya kita menggunakan panjang jalan terpendek. Sudah diketahui kemiringannya adalah 0,15 dan tinggi Belandanya adalah 90. Lalu untuk panjang terpendek adalah X. Jadi 0,15 sama dengan 90 dibagi X. Untuk mencari nilai X, jadi 90 dibagi 0,15. 90 bagi 0,15 hasilnya adalah 600. Jadi panjang jalan terpendek dari bibir tangga adalah 600 cm atau 6 meter. Selanjutnya, amati persamaan garis lurus pada gambar di bawah ini. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa garis Y sama dengan 2X, Y sama dengan min 2X, Y sama dengan 2X min 4, Y sama dengan min 2X plus 6 merupakan persamaan garis lurus. Lalu untuk titik yang dilalui, untuk gambar yang pertama 1,2, gambar yang kedua minus 1,2, gambar yang ketiga 3,2, dan gambar yang keempat adalah minus 1,8. Nah, untuk kemiringan atau gradien, untuk gambar yang pertama, gradiennya sama dengan 1, untuk gambar yang kedua, gradiennya sama dengan minus 2, untuk gambar yang ketiga, gradiennya sama dengan 2, dan untuk gambar yang terakhir, gradiennya sama dengan minus 2. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dengan bergradien M adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dari pernyataan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian gradien adalah bilangan-bilangan atau nilai yang menjelaskan besar dan arah kemiringan atau cenderung suatu garis. Gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M, M kecil. Gradien juga merupakan perbandingan sumbu Y dengan sumbu X. Contoh dan penyelesaiannya. Untuk contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan bergradien 2. Untuk penyelesaiannya, titik A 3,4, maka nilai X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 4. Lalu M-nya sama dengan 2. Untuk persamaan garisnya adalah, diketahui tadi rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Diketahui Y1-nya sama dengan 4, M-nya sama dengan 2, X1-nya sama dengan 3. Jadi, Y min 4 sama dengan 2 dikalikan X min 3. Terus Y min 4 sama dengan 2 dikalikan X, jadi 2X, 2 dikalikan minus 3 jadinya minus 6. Jadi, Y min 4 sama dengan 2X min 6. 4 minus 4 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi Y sama dengan 2X min 6 plus 4. Jadi hasilnya Y sama dengan 2X min 2. Jadi persamaan garis yang melalui titik A 3,4 dan bergradien 2 adalah Y sama dengan 2X min 2. Lalu selanjutnya materi yang kedua yaitu bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1, Y1. Ayo amati beberapa bentuk persamaan garis lurus yang melalui dua titik dengan kemiringan tertentu pada tabel berikut. Ini tabelnya untuk M sama dengan 2, titik yang dilaluinya 0,0. Bentuk persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X. Nah, diketahui tadi kan rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi, Y sama dengan 0.
Oke, bisa dipahami sendiri ya. Jadi tabel ini kesimpulannya adalah untuk kemiringan kita misalkan M dan titik yang dilaluinya kita misalkan X1, Y1, dan untuk bentuk persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan MX plus C, dan bentuk lain persamaan garis lurusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, sebagai contoh, tentukan kemiringan garis yang melalui titik A 2,1 dan B 4,5. Untuk penyelesaiannya, misalkan 2,1 adalah X1, Y1, dan 4,5 adalah X2, Y2. Dan ini adalah gambar titik tersebut jika sudah digambarkan di koordinat kartesius. Nah, untuk kemiringan garis AB sama dengan kita menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 per min X1. Diketahui Y2-nya adalah 5, Y1-nya adalah 1, X2-nya adalah 4, X1-nya adalah 2. Jadi, 5 min 1 dibagi 4 min 2. 5 min 1 hasilnya 4, dan 4 min 2 hasilnya 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi kemiringan garis AB adalah 2. Untuk contoh yang kedua, kemiringan garis yang melalui titik minus 4, P dan titik 1,2 adalah minus 3/4. Tentukan nilai P. Oke, penyelesaiannya, misalkan minus 4, P adalah X1, Y1, dan 1,2 adalah X2, Y2. Kemiringan garis atau M sama dengan min 3/4. Dengan menyubstitusikan nilai ke rumus di atas, diperoleh kemiringan M sama dengan Y min 2 min Y min Y1 per X2 min X1. Sudah diketahui M-nya adalah min 3/4, dan Y2-nya adalah 2, Y1-nya adalah P, X2-nya adalah 1, dan X1 adalah minus 4. Jadi, untuk M min 3/4 sama dengan 2 min P per 1 min minus 4. Jadi, min 3/4 sama dengan 2 min P per 5. Ini minus 3-nya kita kalikan dengan 5, dan 4-nya kita kalikan dengan 2 min P. Jadi, min 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali 2 min P. Minus 3 dikali 5 hasilnya minus 15. Sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan 4 dikalikan minus P hasilnya minus 4P. Plus 8Y kita pindah ke ruas kiri, jadi min 15 min 8 sama dengan min 4P. Min 15 di min 8 hasilnya min 23 sama dengan min 4P. Jadi P sama dengan 23/4. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu sifat-sifat persamaan garis lurus. Untuk sifat yang pertama, garis-garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tidak tetap. Lalu garis lurus di samping memiliki kemiringan M tetap, yaitu M sama dengan 2. Kenapa M sama dengan 2? Karena setiap garis yang ada di gambar ini Y sama dengan 2X plus 2. Jadi M-nya adalah 2, dan untuk garis yang lainnya juga sama, ini Y sama dengan 2X, ada Y sama dengan 2X min 4, jadi M-nya sama dengan 2. Untuk sifat yang kedua, yang pertama, garis-garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tidak tetap. Yang kedua, garis lurus di samping memiliki kemiringan M tetap, yaitu M sama dengan minus 4.
Ya, kenapa minus 4? Karena di sini itu Y sama dengan min 4X min 12, ada juga Y sama dengan min 4X min 4, dan Y sama dengan min 4X plus 8. Jadi minus 4-nya dari sini itu karena rumus Y sama dengan MX plus C. Di M-nya sudah diketahui ini. Untuk sifat yang ketiga, garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tetap, yaitu C sama dengan min 4. Garis lurus di samping memiliki kemiringan M tidak tetap. Konstanta C tetap, C-nya sama dengan minus 4. Di gambar sebelah sini, ini memang semua C-nya adalah minus 4. Namun untuk kemiringan M tidak tetap. Ya, ada yang kemiringannya 5, 4, 3, 1, 2/3, setengah, dan yang lainnya. Untuk sifat yang keempat, yang pertama, garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tetap, yaitu C sama dengan minus 4. Yang kedua, garis lurus di samping memiliki kemiringan M tidak tetap. Ya, konstanta C-nya sama dengan minus 4. Bisa dilihat di gambar. Konstantanya semuanya minus 4, minus 4, minus 4 semua. Dan untuk kemiringan M-nya semuanya berbeda. Ada yang minus 5, ada yang minus 3, minus 1, dan yang lainnya. Oke, untuk sifat yang kelima. Yang pertama ada 3 garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tidak tetap dan memiliki kemiringan M tetap, yakni M sama dengan 3. Yang kedua, ada 4 garis lurus memiliki konstanta C tidak tetap dan memiliki kemiringan M tetap, yakni M sama dengan min 1/3. Untuk garis yang memiliki konstanta C tidak tetap dan kemiringan M-nya sama dengan 3. Oke, kenapa kemiringan M sama dengan 3? Itu karena Y sama dengan 3X plus 9, Y sama dengan 3X, Y sama dengan 3X min 6. Kenapa 3? Karena ini yang rumus Y sama dengan MX plus C. Di sini M-nya semuanya 3, 3, 3. Namun C-nya ada yang 9, ada yang 0, dan ada yang minus 6. Yang kedua, yang 4 garis lurus memiliki nilai konstanta C tidak tetap dan memiliki kemiringan M tetap, yakni M-nya sama dengan min 1/3. Ini garis yang ini, yang Y sama dengan min 1/3X plus 2, terus ada Y sama dengan min 1/3X plus 7, ada lagi Y sama dengan min 1/3X min 4, lalu ada Y sama dengan min 1/3X min 8. Nah, M-nya semuanya adalah min 1/3. Untuk nilai konstantanya ada yang plus 2, ada yang plus 7, ada yang minus 4, ada yang minus 8. Oke, karena pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan, selalu gunakan masker saat berpergian, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.